Saya terlahir kembali dan hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengumpulkan susu formula dan popok. Hanya karena saya mengadopsi dua bayi perempuan manusia. Tapi yang tidak saya duga adalah, kedua bayi perempuan itu ternyata adalah kaisar dari dunia lain. Di kehidupan sebelumnya, mereka bertarung selama 7 hari 7 malam dan akhirnya saling membinasakan. Tidak disangka, di kehidupan ini mereka terlahir kembali sebagai sepasang saudara kembar. Lebih sialnya lagi, mereka baru lahir selama sebulan. Sudah dengan kejam ditinggalkan di lapangan pemakaman yang berantakan. Saat itu mereka diletakkan di atas sebuah batu besar yang tinggi. Tatapan mereka satu sama lain dipenuhi dengan kepasrahan dan keputusasaan. Tidak disangka, baru saja terlahir mereka sudah harus dihadapkan pada hal aneh yang mengancam. Sebagai mantan kaisar umat manusia, Xiao Ruoxi sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan hanya satu jari, dia bisa menghancurkan tempat ini menjadi dataran. Namun saat ini, dia hanyalah seorang bayi biasa. Di sampingnya, Ye Mingyu juga merasakan kekecewaan yang mendalam. Dia dulunya adalah kaisar iblis, pemimpin yang aneh di masa lalu. Sekarang akan dimakan oleh makhluk aneh yang lemah ini. Tidak diragukan lagi adalah sebuah aib. Namun Ye Mingyu menemukan bahwa lingkungan di sini agak aneh. Mereka sudah diletakkan di sini hampir 1 jam. Sementara itu, hantu penasaran dan mayat hidup di sekitar tidak berani mendekat. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari tanah di samping batu besar. Kuku yang hitam legam seperti kulit pohon ring. Kemudian aura jahat melesat ke langit. Xiao Ruoxi dan Ye Mingyu bertukar tatapan. Mereka mengenali bahwa pemilik tangan ini adalah Raja Zombie. Detik berikutnya, sebuah sosok tiba-tiba terbang keluar dari tanah. Terbang setinggi 100 meter di udara dan mengeluarkan jeritan tajam. Hantu penasaran dan mayat hidup di sekitar terketar-ketir ketakutan. Satu persatu merangkak di tanah. Takut bersuara, bahkan tidak berani bernapas. Raja Zombie jatuh kembali ke tanah. Xiao Ruoxi dan yang lainnya baru menyadari. Raja Zombie ini tampak seperti sosok pemuda berusia sekitar 20 tahun. Melihat Raja Zombie mendekat, Xiao Ruoxi langsung menutup matanya. Menunggu nasibnya dihisap sampai kering. Sementara Ye Mingyu menatap Raja Zombie dengan marah. Jenis ini, bahkan jika diberikan padanya sebelumnya. Sebagai bawahan, dia merasa itu terlalu lemah untuknya. Sekarang harus menjadi santapan darah bagi orang itu. Hal ini membuatnya sangat tidak terima. Sementara aku sebagai Raja Zombie, hanya bisa menatap kedua bayi perempuan ini dengan bingung. Otakku sedikit tidak bisa menerima. 100 tahun yang lalu, dia terperangkap di dunia ini. Menjadi zombie yang lemah. Untungnya, dia terbangun dengan keterampilan pernapasan elemen. Selama dia terkubur di tanah, dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jadi dia dengan cepat merangkak ke bawah salah satu kuburan dan terjebak dalam tidur. 100 tahun kemudian, dia terbangun dari tidurnya. Dia sudah menjadi zombie tingkat 9. Dan mendapatkan 10 atribut bakat baru. Baru saja keluar untuk bernafas. Lalu dia menemukan di sini ada 2 bayi perempuan. Keluarga mana yang waras akan meletakkan anak di sini? Aku melihat ke arah 2 bayi itu. Ternyata ini adalah sepasang bayi kembar. Salah satunya memejamkan mata seakan-akan dengan tenang menerima nasib. Yang lainnya menatap dengan mata melotot bulat. Seolah-olah ingin melompat dan memberi pukulan padanya. 100 tahun tidur, jiwanya menjadi sangat kesepian. Saat melihat 2 bayi kecil yang menggemaskan ini, dia merasa sangat lucu dan ingin mendekat. Dia segera mengulurkan tangan dan mengangkat bayi yang menatapnya. Ye Mingyu melihat Raja Zombie mengulurkan tangannya ke arahnya. Dalam hati, ia langsung merasa panik dan berteriak dalam hati. Jangan makan aku tidak akan menatapmu lagi. Makanlah Xiao Ruoxi terlebih dahulu. Namun, sekarang ia bahkan tidak bisa merangkak. Saat membuka mulutnya, ia hanya bisa menangis tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Semua perlawanan sia-sia. Ketika ia menyadari bahwa dirinya diangkat, ia juga terkejut dan menutup matanya. Namun, segera ia menyadari. Raja Zombie ini ternyata tidak menghisap darahnya sendiri. Saat membuka mata, ia melihat Raja Zombie tersenyum padanya. Saat itu, Xiao Ruoxi melihat bahwa dirinya tidak kunjung dihisap darahnya. Dan tidak mendengar teriakan nyaring Ye Mingyu, sehingga ia membuka mata. Kemudian ia melihat bahwa Raja Zombie mengangkat Ye Mingyu dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, ia juga diangkat. Dalam benaknya, ia sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa bingung tentang mengapa tubuh zombie ini begitu lembut. Aku mengangkat satu dengan setiap tangan. Menyadari bahwa mereka tidak menangis. Sebaliknya, mereka semua menatapku dengan mata besar. Seketika hatiku merasa sangat senang. Ternyata aku dan mereka benar-benar memiliki ikatan. Dan Ye Mingyu juga pada saat itu, melalui hubungan spiritual dengan Xiao Ruoxi, menyampaikan dugaan kepada satu sama lain. Xiao Ruoxi tidak bisa tidak tercengang. Jadi sekarang kami berdua memiliki seorang ayah zombie. Aku menggendong 2 bayi dan melirik sekeliling. Menyadari bahwa mayat hidup dan hantu penasaran melihatku. 2 bayi kecilku mengeluarkan air liur. Seketika aku marah dan tiba-tiba membuka mulut untuk menghisap. Tiba-tiba muncul pusaran hitam di depanku. Dalam satu hirupan, menghisap ribuan. Hantu dan mayat hidup menghilang tanpa sisa. Ini adalah bakat yang didapatnya selama tidur. Melahap pikiran jahat. Dapat merasakan pikiran jahat. Menghisap jiwa yang mengandung pikiran jahat dapat meningkatkan kemampuan diri. Dia bisa mendapatkan satu kemampuan baru setiap 10 tahun. Semua bisa mendapatkan sebuah atribut bakat baru. Sekarang dia menguasai 11 kemampuan. Dia jauh melampaui Raja Zombie level. Melihat pemandangan ini, Xiao Ruoxi dan Ye Mingyu sangat terkejut. Meskipun zombie bisa melahap hantu penasaran, tetapi kemampuan yang baru saja diperlihatkan adalah serangan area tanpa pandang bulu yang sangat kuat. Mereka menyadari bahwa sang ayah zombie ini tampaknya berbeda dari zombie yang mereka kenal sebelumnya. Setelah saya menghapus hantu penasaran dan mayat hidup itu,
Saya menunduk dan kembali tersenyum pada kedua bayi itu. Sambil memikirkan rencana selanjutnya dalam hati. Tempat ini dipenuhi dengan aura gelap. Ini adalah tempat yang bagus untuk beristirahat baginya. Tetapi jelas bukan tempat yang cocok untuk bayi manusia. Jadi, perlu menemukan tempat tinggal yang sesuai. Namun, yang paling mendesak adalah harus segera memberikan. Dua bayi kecil ini menemukan susu. Jika tidak, mereka mungkin akan kelaparan. Saya menginjak dengan kuat dan tubuh saya melesat seperti peluru ke udara. Namun, bayi dalam pelukan saya tidak merasakan tiupan angin sama sekali. Hanya karena saat ini ada di luar tubuh saya. Sebuah lapisan pelindung transparan berbentuk bola. Ini adalah salah satu dari 10 kekuatan utama saya. Perisai spiritual siluman. Melepaskan perisai setelah menandai target manapun. Mengisolasi semua persepsi dan gelombang energi dari dunia luar. Bergerak mengikuti target yang ditandai dan memiliki daya tahan tertentu. Namun, keberadaan perisai dapat terdeteksi melalui kekuatan mental. Aliran udara dari luar terisolasi. Kedua bayi tidak merasakan kebisingan terbang dan goncangan angin. Ini sudah cukup untuk membuat mereka terkejut. Namun, kejutan yang dibawa oleh Raja Zombie ini masih di depan. Setelah menjadi Raja Zombie, zombie dapat memperoleh kemampuan terbang. Namun, itu hanya terbang dengan bantuan energi bumi. Ketinggian penerbangan terbatas dan kecepatan tidak cepat. Namun di bawah tatapan terkejut Xiao Ruoxi dan Ye Mingyu, aku membawa mereka langsung terbang ke ketinggian 10.000 meter. Bakat mengendarai awan dan kabut. Mengendalikan udara awan untuk terbang atau mengumpulkan kabut untuk bertarung. Melihat kabut yang bergerak di belakangku, Xiao Ruoxi mengagumi dengan kekuatan spiritualnya. Dia bahkan menguasai kemampuan mengendalikan awan. Ye Mingyu juga menatap dengan mata yang besar penuh ketidakpercayaan. Zombie biasa setelah memasuki tingkat raja, maksimal dapat membangkitkan satu kemampuan bakat. Dia setidaknya menguasai 3. Raja zombie ini benar-benar sangat istimewa. Mungkin kita bisa bertahan hidup berkat dia. Mendengar kata-kata Ye Mingyu, di mata Xiao Ruoxi juga muncul warna harapan. Sementara Ye Mingyu setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi berpikir. Kemudian ia berkata dengan sombong, jika dia bisa membiarkan saya hidup, tunggu sampai saya mendapatkan kekuatan kembali, maka saya akan menjadikannya jenderal utama saya. Xiao Ruoxi berkata dengan sinis, saya rasa kamu mungkin bukan tandingannya. Ye Mingyu mendengus dingin dan tidak lagi menghiraukannya. Saya terbang cepat di ketinggian sambil menggendong dua bayi. Tujuannya sangat jelas yaitu kota naga putih yang berjarak 10 li. Sebagai Raja Zombie, dia memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap keberadaan makhluk hidup. Dengan mudah ia mengunci tempat di mana orang-orang berkumpul. Sekarang sudah lewat 100 tahun sejak invasi aneh dimulai. Hari itu sudah berlalu 100 tahun. Sekelilingnya merupakan puing-puing. Di luar, untuk menemukan bayi yang bisa minum susu formula sudah tidak mungkin ditemukan. Pikirannya sangat sederhana. Langsung pergi ke dalam kota untuk merampas. Jika tidak bisa mendapatkan susu formula, maka saya akan menangkap seorang wanita untuk memberi susu kepada mereka berdua. Dengan cepat ia sudah terbang ke atas kota naga. Mengintai di atas kota naga dengan perisai spiritual siluman. Kekuatan mental mengeluarkan indera untuk merasakan makhluk di bawah. Dia tidak tahu apakah masih ada supermarket sekarang. Maka dia langsung mencari tempat yang ada bayi. Jika ada bayi pasti ada susu formula. Dengan cepat, dia mengidentifikasi sebuah rumah. Bayi di rumah itu. Dan dua bayi yang dia peluk hampir seukuran sehingga sangat cocok. Rumah ini berada di sebuah villa tunggal. Ibu baru menunjukkan aura yang tidak biasa. Memiliki kekuatan tertentu di dalam dirinya. Saat ini di rumah itu hanya ada ibu baru tersebut. Ibu dan anaknya. Dia mendarat di halaman. Kemudian memperluas jangkauan perisai spiritual siluman. Langsung menutupi seluruh villa. Pada saat yang sama, dia menghapus efek ketidaktampakan perisai. Hanya mempertahankan fungsi kedap suara dan menghalangi aroma. Berjalan ke pintu, kekuatan kabut mengalir dan memaksa membuka pintu. Nyonya rumah di dalam ruangan, Lei Jiao, mendengar suara. Secara naluriah menoleh ke arah pintu. Hanya dengan sekali lihat hampir membuatnya ketakutan. Dia telah hidup lama di dunia yang penuh invasi aneh. Dia bisa dengan mudah melihat bahwa yang berdiri di pintu adalah Raja Zombie. Tapi dia baru saja melahirkan dan menghadapi Raja Zombie. Dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk menang. Bahkan untuk melarikan diri sambil menggendong anak pun tidak ada waktu. Dia segera membuat keputusan. Dengan cepat dia mendorong kereta bayi yang ada anaknya ke tepi dinding. Lalu dia melesat dan mengambil pedang panjang yang tidak jauh darinya. Dia berlari ke arah Raja Zombie. Meskipun hanya ada sedikit harapan, dia akan berjuang demi anaknya. Namun, baru saja dia mengambil pedang. Dia mendengar Raja Zombie itu berbicara. Susu formula. Berikan padaku. Lei Jiao terkejut. Raja Zombie datang ke rumahku tengah malam dan merusak. Merusak pintu hanya untuk merebut susu formula. Kemudian dia melihatku dengan ragu dan bertanya. Kamu ingin susu formula? Sebenarnya sebagai Raja Zombie, dia tidak bisa berbicara. Dia hanya menggunakan kemampuannya untuk mengontrol kabut. Suaranya dihasilkan melalui getaran aliran udara. Namun, dia baru saja merangkak keluar dari bawah tanah. Jadi, dia belum terlalu menguasainya. Karena itu, pembicaraannya terputus-putus seperti seorang gagap. Mendengar kata-kata Lei Jiao, aku mengangguk. Yang pertama baru menyadari bahwa di pelukan Raja Zombie. Ternyata ada dua bayi yang dipeluk. Dua bayi kecil itu sedang menatap ke arah sini dengan mata besar. Aku melihat Lei Jiao menatap bayi di pelukannya. Tiba-tiba dia bersuara dengan ganas. Anakku. Meskipun Lei Jiao sangat khawatir di dalam hatinya. Apakah dua anak di depan itu akan dimakan oleh Raja Zombie? Namun saat ini dia sendiri dalam bahaya, jadi dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Setelah sedikit ragu, dia mengambil botol susu milik putrinya dari samping.
Ini adalah susu formula yang baru saja saya buat, bisa diminum. Mendengar itu, saya melanjutkan. Pertama, biarkan anakmu minum sedikit. Ini membuat Lei Jiao terkejut. Raja Zombie bahkan mempertimbangkan apakah susu formula ini beracun. Kebijaksanaan seperti ini sungguh luar biasa. Lei Jiao tersadar. Dia segera mengambil botol susu dan memberikan kepada anaknya untuk meminumnya. Tidak ada racun, ini baru saja diseduh. Sambil berkata, dia juga mengambil susu formula kaleng di samping dan menunjukkannya. Detik berikutnya, botol susu di tangannya dibungkus oleh kabut. Botol itu terbang ke tangan saya. Lalu saya menggendong Xiao Ruoxi di tangan kiri saya. Dan tangan kanan saya memegang botol susu untuk memberinya makan. Sementara Ye Mingyu diangkat oleh sekelompok kabut. Dia melayang di udara. Lei Jiao melihat pemandangan ini dan merasa seolah-olah segala sesuatu yang dia ketahui terbalik. Raja Zombie tidak hanya tidak mengubah kedua bayi itu menjadi mayat kering. Masih seperti ayah tua yang memberikan susu kepada mereka. Lei Jiao juga adalah seorang wanita yang cerdas. Dia memalingkan matanya dan menunjuk ke sofa di samping. Duduklah, saya akan mengambilkan sedikit susu formula lagi. Sambil berbicara, dia mengambil 6 kaleng susu formula dari lemari di samping. Barang-barang seperti ini sangat terbatas. Tidak ada yang dijual di luar. Hanya kalangan atas yang berhak mendapatkan. Saya tahu dia seharusnya tidak berbohong. Lagi pula, saat ini invasi aneh membuat semua orang merasa terancam. Bertahan hidup sudah sangat sulit. Susu formula adalah barang yang tidak penting. Secara alami, itu menjadi barang mewah. Meletakkan Ye Mingyu di sofa dan dia juga duduk di sana. Melihat betapa lenturnya sendi tubuhnya. Penilaian Lei Jiao terhadapnya semakin tinggi. Meskipun dari napas dan penampilan, sosok di depan seharusnya adalah seorang raja zombie. Dunia ini membagi keanehan menjadi tingkat roh yang tertinggi dan 4 level kekaisaran. Setiap lapisan dibagi menjadi 9 tingkat. Di atas raja zombie adalah zombie tertinggi. Jika seorang zombie tertinggi mengamuk di dalam kota, meskipun bantuan cepat, bisa jadi setengah dari populasi di kota naga akan punah. Ini terlalu menakutkan. Lei Jiao memeluk anaknya di pelukannya. Berusaha untuk mendekatkan hubungan antara dirinya dan raja zombie. Yang mulia Raja Mayat, apakah Anda berencana terus-menerus merebut susu formula untuk memberi makan anak, dan membesarkan seorang bayi tidak hanya membutuhkan makanan untuknya, tetapi juga harus mengganti popok dan memberinya tempat tidur yang nyaman? Saya pikir lebih baik jika Anda meninggalkan kedua bayi ini, dan saya akan merawat mereka untuk Anda. Setelah mengatakannya, dia merasa pikirannya agak tidak normal. Bahkan menyerahkan tips pengasuhan kepada seorang zombie. Apakah Anda ingin mengambil anak saya? Ketika saya mengucapkan kalimat ini, tidak ada jeda, aura negatif membara. Bukan, Anda jangan salah paham. Dia langsung merayu untuk diselamatkan. Apapun yang Anda butuhkan, sudah saya siapkan. Mohon maaf atas keterlampauan saya. Saya mencabut tekanan dan bertanya, di mana ayah anak ini? Mendengar itu, ada sedikit perjuangan di mata Lei Jiao. Setelah tertekan tadi, dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Akhirnya, dia tetap mengungkapkan kebenarannya. Suami saya bernama Bai Chen, seorang pengawal malam. Dia berada di tingkat raja kelas menengah 2. Malam ini dia bertugas patroli dan akan kembali pagi besok. Mendengar berita ini, saya sudah memiliki rencana di hati. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Bagi dia, kekuatan tertinggi yang mencapai tingkat tertinggi di Dragon City sangat berbahaya. Tapi siapa yang bisa membayangkan? Seorang raja zombie bisa dengan jelas tinggal di dalam kota. Dengan adanya perisai spiritual siluman, dia tidak khawatir terbongkar. Mengenai Bai Chen dan Lei Jiao, selama mereka berada di villa, demi putri mereka juga tidak berani berbuat apa-apa. Dengan memikirkan hal ini, aku menatap Lei Jiao. Kita harus tinggal di sini. Lei Jiao secara naluriah berseru. Apa, kalian tidak pergi? Tidak hanya ingin merebut susu bayi dari rumahku, bahkan ingin menguasai rumah ini juga. Mendengar teriakan Lei Jiao, aku meliriknya dengan tatapan tajam yang tidak puas. Apakah kamu ingin mengusirku? Tentu saja tidak. Raja Zombie bisa melakukan apapun yang dia mau. Aku hanya khawatir tentang Raja Zombie. Tinggal di kota akan mengekspos dirinya, sehingga menarik masalah. Saya tidak meragukan kekuatan Anda, tapi dalam pertempuran, pasti ada kelalaian. Aku khawatir kedua bayi ini akan terkena dampak. Mereka masih sangat lemah, cedera kecil pun bisa mematikan. Lei Jiao tentu saja ingin dia pergi. Tapi bagaimana dia berani mengatakannya secara langsung? Namun aku hanya tersenyum sinis padanya. Gigi tajam zombie telah muncul. Jika aku terungkap, kamu dan anakmu harus mati. Nada suaraku datar saat mengatakan ini. Tapi bagi Lei Jiao, itu membuatnya merinding. Aku pasti akan menjaga rahasiamu. Aku tidak akan memberitahu kedatanganmu kepada siapapun. Xiao Ruoxi yang memegang botol susu dan minum dengan rakus. Setelah mendengar kata-kataku, dia tidak bisa tidak berpikir. Meskipun si zombie ayah ini ingin merawat kami dengan sepenuh hati, namun sifatnya benar-benar kejam. Ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku pasti akan membantunya menemukan kembali dirinya. Aku tidak bisa membiarkannya terkontaminasi pikiran oleh aura jahat yang aneh. Ye Mingyu sangat setuju dengan caraku. Aku rasa tindakan zombie ayah itu sangat baik. Hanya dengan cara ini, memberikan wanita ini tekanan dan ancaman yang besar, agar dia secara sukarela menutupi keberadaan ayah zombie. Saya tidak ingin ayah zombie terungkap, sehingga kami hanya bisa dibawa keluar untuk bersembunyi dan mengembara. Penilaian Xiao Ruoxi terhadap Ye Mingyu tidak jelas. Tidak lagi terjebak dalam hal ini, tetapi menyebutkan hal lain. Ayah zombie bisa berpikir sedalam ini, menunjukkan bahwa kebijaksanaannya mungkin jauh melebihi raja zombie biasa. Ada kemungkinan besar ia memiliki kemampuan berpikir seperti orang dewasa. Dia benar-benar luar biasa. Ye Mingyu mendengus dingin. Ini bahkan tidak perlu kau katakan setelah kau makan begitu lama.
Apakah kau sudah cukup makan? Aku juga mau makan. Sambil berbicara, Ye Mingyu mulai menangis. Saya segera mencabut botol susu dari tangan Xiao Ruoxi, mengeluarkannya dan meletakkannya, lalu mengangkat Ye Mingyu dan memasukkan kembali botol susu tersebut. Xiao Ruoxi berteriak dengan enggan. Saya belum kenyang. Saya menarik kembali apa yang saya katakan tadi. Sepertinya zombie ayah ini tidak begitu pintar. Bahkan, saat kamu menangis, dia memberimu makan tanpa memperhatikan saya. Ye Mingyu tertawa. Kamu sudah makan begitu lama. Seharusnya aku yang diberi makan dulu. Aku kan kakak. Aku kakak, kamu adik. Xiao Ruoxi dan Ye Mingyu berargumen melalui ikatan spiritual unik mereka. Mereka berteriak-teriak. Melihat mereka berperilaku seperti ini, saya tidak bisa tidak merasa sedikit pusing. Lalu saya tiba-tiba menatap Lei Jiao. Yang terakhir ini terkejut dan cepat-cepat berkata, sepertinya satu botol susu masih kurang. Saya punya satu botol susu lagi, saya akan menyiapkan satu untuk mereka. Tak lama kemudian, Lei Jiao membawa satu botol susu baru. Setelah kedua bayi kecil itu menghabiskan susu ini, mereka hampir sekaligus tertidur. Dia kini memiliki banyak hal yang dipikirkan di dunia ini. Hanya sepasang kembar ini tidak akan membiarkan mereka keluar dari jangkauan pandangnya. Sambil memastikan Lei Jiao mematuhi perintah, dia juga tidak mengizinkan anak-anak pihak lain keluar dari pandangannya. 3 bayi kecil diletakkan berdampingan di atas sofa, membiarkan mereka berbaring di atasnya untuk tidur. Dia adalah zombie yang tidak suka duduk dengan persendian yang tertekuk. Dia berdiri di samping dengan mata terpejam, bermeditasi. Sementara Lei Jiao tampak ketakutan. Dia duduk di samping, tidak berani berkata lebih. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Bai Chen yang sibuk seharian pulang ke rumah. Melihat pintu depan yang rusak tanpa suara sedikit pun. Seketika itu dia terkejut dan keringat dinginnya mengucur deras. Pemandangan di depan pintu membuatnya merasa seperti disambar petir. Istrinya, Lei Jiao, terkulai di atas karpet. Anak diletakkan di sofa tanpa mengetahui hidupnya. Yang paling menakutkan adalah, di belakang sofa ternyata berdiri seorang raja zombie. Bai Chen langsung memunculkan dugaan terburuk dalam pikirannya. Istri dan anaknya telah disedot darahnya oleh raja zombie. Kembalikan nyawa istri dan anakku. Bai Chen berteriak keras. Roh jahat yang ada dalam tubuhnya dilepaskan. Menjadi sebuah tengkorak raksasa setinggi lebih dari 5 meter. Di ruang tamu, aku sudah lama menggunakan perisai spiritual siluman untuk melindungi diriku dan bayi-bayi itu. Jadi tidak ada yang terpengaruh. Bahkan Lei Jiao yang mengantuk, tidak merasakan ada orang yang masuk ke dalam rumah. Dia masih terkantuk-kantuk bersandar di sofa. Matanya menatap anak dan aku. Melihatku, tiba-tiba dia membuka matanya. Dia pun secara naluriah menoleh ke arah itu. Lalu dia meloncat kaget, menyapa Bai Chen yang ada di luar. Bai Chen yang baru saja melepaskan hantu tingkat raja. Saat itu, dia hanya tertegun. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah salah paham. Namun, hantu jahat itu sudah berlari ke arahku. Sama sekali tidak ada waktu untuk memanggil kembali. Dalam sekejap, tubuhku muncul di luar perisai spiritual siluman. Lalu aku membuka mulut lebar-lebar. Di depan, sebuah pusaran hitam terbentuk. Hantu tengkorak jahat yang barusan. Hampir dalam sekejap mata langsung ditelan. Bahkan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Bai Chen adalah seorang pengendali hantu. Cara latihannya adalah membesarkan makhluk hantu. Jika hantu utama yang paling kuat mati, itu akan menyebabkan dampak besar bagi pengendali hantu. Tentu saja, aku tidak peduli jika Bai Chen mengalami dampak tersebut. Setelah menelan makhluk hantu secara langsung, lalu, aku mencengkeram leher Bai Chen. Melihat nyawa suaminya dalam bahaya, Lei Jiao segera melesat keluar dari perisai spiritual siluman. Lalu dia berlutut di depanku. Yang mulia Raja Zombie, mohon berikan suamiku kesempatan untuk menebus kesalahannya. Kami berdua bisa bekerja lebih baik untuk Anda. Memang, memiliki pengendali hantu tingkat raja sebagai informan, dapat lebih baik mengendalikan informasi dari luar. Mencegah diri sendiri dari masalah dengan para kuat di kota Zilu. Aku tidak lagi menggunakan kekuatan. Dengan acuh tak acuh melemparkan Zichen ke tanah. Bai Chen terjatuh ke tanah dan terengah-engah beberapa kali. Lalu melihatku dengan ekspresi terkejut. Di bawah kekuatan mutlak, dia tidak bisa melawan. Bagaimana mungkin Raja Zombie Puncak muncul di kota? Taatlah padaku, atau kalian semua akan mati. Suara berat dan samar-samarku muncul. Setelah Lei Jiao memastikan Zichen tidak dalam bahaya, dia cepat-cepat menarik yang terakhir untuk mematuhi perkataanku. Saat itu aku tiba-tiba merasakan sesuatu. Jika ada orang datang, kalian harus tahu apa yang harus dikatakan. Setelah berbicara, saya masuk ke dalam rumah dengan perisai spiritual siluman. Memisahkan diri saya dan 2 bayi perempuan. Wajah Bai Chen berubah-ubah. Melihat putrinya di sofa. Memberikan Lei Jiao sebuah tatapan. Kemudian dia berjalan keluar rumah. Baru keluar tidak sampai setengah menit. Sebuah bayangan jatuh. Ternyata adalah Situ Jiu, rekan sesama pengendali hantu tingkat raja. Melihat wajah Bai Chen yang suram dan napas yang tidak stabil, Situ Jiu segera terkejut. Aku melihat ada yang tidak beres denganmu. Namun, dia terkena serangan aneh tingkat raja. Bai Chen melambaikan tangan. Saudara Situ, kamu terlalu khawatir, tidak ada invasi aneh. Tadi saat saya berlatih, ada kecelakaan. Raja Skeleton di dalam tubuh saya tidak terkontrol. Agar tidak melukai istri dan putri saya berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Namun, itu membuat saya juga terluka parah. Saat ini kekuatan saya hancur 90%. Saya khawatir besok tidak bisa patroli malam bersama saudara Situ. Saya juga harus minta bantuanmu untuk meminta cuti dari atas. Saya perlu istirahat sejenak. Situ Jiu setelah mendengar cerita Bai Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut dan secara refleks berkata, jadi kamu tidak menjadi seorang yang tidak berguna.
Bukan, saya bukan bermaksud begitu, saudara. Hanya saja merasa terlalu terkejut. Lagi pula kita baru saja bertemu. Tiba-tiba Lei Jiao muncul dengan marah di pintu. Bai Chen, pintu rumah kita sudah hancur. Malam ini kamu tidak boleh masuk rumah. Tinggallah di luar saja. Saudara, kalau tidak pergi ke tempat saya untuk istirahat semalam. Situ Jiu menepuk bau Bai Chen dengan rasa putus asa. Kekuatan saya hancur dan tubuh terluka parah. Dan saya juga diusir oleh istri saya. Ini terlalu menyedihkan. Bai Chen langsung menolak. Meskipun saya kehilangan semua kekuatan. Saya harus melindungi istri dan anak saya. Dia sedang marah. Dalam beberapa saat, mereka seharusnya akan membiarkan saya masuk. Saat itu, seorang pengawal malam lainnya mendarat di samping mereka. Situ Jiu dengan sukarela menceritakan pengalaman tragis Zichen. Setelah pengawas mengatasi masalah ini, Zichen tidak sabar untuk kembali ke villa. Setelah mendengarkan cerita Lei Jiao, dia terjebak dalam keheningan yang lama. Penyebab dari semuanya hari ini ternyata hanya sebuah kaleng susu formula. Dikuasai oleh seorang raja zombie tingkat 9, yang juga memiliki kecerdasan tinggi. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menerima nasib dan mengikuti perintah saya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Bai Chen dan Lei Jiao melihat ke arah anak mereka. Mereka menyadari bahwa itu bukan suara tangis anak mereka. Saya terbangun dalam meditasi. Dengan indera saya segera tahu apa yang terjadi. Salah satu bayi sudah mengompol. Mengenai yang satu lagi, mungkin terbangun oleh bayi perempuan yang menangis karena mengompol. Jadi dia juga ikut menangis. Ye Mingyu, kamu bau sekali. Kenapa harus mengompol di celana? Xiao Ruoxi berteriak. Ye Mingyu saat ini sangat malu dan marah. Xiao Ruoxi, kamu juga pasti pernah mengompol. Dia, seorang kaisar iblis, sampai mengompol. Ini sungguh memalukan. Setelah Xiao Ruoxi mendengar kata-kata Ye Mingyu, memikirkan bahwa dia juga mungkin akan mengompol. Tiba-tiba merasakan seolah-olah langit akan runtuh. Tanpa bisa menahan diri, dia pun mulai menangis. Aku mengira kedua bayi itu menangis karena mengompol. Lalu aku meminta Lei Jiao untuk pergi ke dalam mengambil 2 set popok dan pakaian. Bai Chen terlihat semakin terkejut menatapku. Bahkan tahu tentang popok. Apakah Raja Zombie ini? Di dalam tubuh ini ada jiwa manusia yang utuh. Memikirkan hal ini, penolakan dan ketakutan Zichen terhadapku telah banyak berkurang. Jika dia adalah manusia, maka kita bisa berkomunikasi. Lei Jiao segera kembali dengan membawa barang. Namun, aku tiba-tiba berkata, pertama-tama, beri mereka mandi. Aku juga perlu membersihkan diri. Mereka sudah terkubur di bawah tanah selama 100 tahun. Sangat perlu untuk membersihkan diri. Aku meminta Bai Chen menyiapkan setelan pakaian untukku. Kemudian menggunakan perisai spiritual siluman. Memisahkan dan mengurung pasangan suami istri itu. 2 bayi juga dilindungi oleh perisai spiritual siluman yang sama. Lalu baru masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah aku selesai mandi, aku mengeluarkan Zichen. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi bersama Lei Jiao. Memberi kedua bayi kecil itu mandi. Terlihat semua. Xiao Ruoxi dengan malu berkata. Dia sangat ingin menutup wajahnya dan tidak ingin menghadapi kenyataan. Ye Mingyu juga terlihat putus asa. Bayangkan, dia adalah kaisar iblis yang terhormat tetapi malah kencing di depan umum. Dia juga dilihat telanjang oleh seorang pria. Bahkan hampir saja disentuh di seluruh tubuhnya. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kita harus segera berlatih untuk menjadi lebih kuat. Segera berikan aku salinan teknikmu. Ye Mingyu berkomunikasi dengan Xiao Ruoxi menggunakan kekuatan spiritual. Xiao Ruoxi tiba-tiba mendapatkan ide. Ada satu metode pernapasan yang cocok untuk bayi berlatih. Itu juga bisa digunakan untuk sedikit meningkatkan kekuatan spiritualnya. Sambil mandi, Xiao Ruoxi mengajarkan teknik menelan spiritual 5 organ kepada Ye Mingyu, agar bisa berlatih dengan tenang. Xiao Ruoxi dan Ye Mingyu sepakat. Mereka menunjukkan kelelahan secara bersamaan. Aku melihat momen ini. Tanpa sadar aku melihat Lei Jiao. Apakah bayi merasa mengantuk setelah mandi? Lei Jiao menunjukkan ekspresi bingung. Mungkin sebelumnya dia lapar. Atau tidak istirahat dengan baik. Sekarang tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Mendengar itu, aku terdiam sejenak. Mungkin lingkungan di pemakaman itu menyebabkan kedua bayi kehilangan energi hidup. Kebetulan aku memiliki bakat terkait energi hidup. Aku langsung mengangkat tangan dan melambai ke arah Bai Chen. Sebuah cahaya putih hijau ditarik keluar dari dalam tubuh Bai Chen. Inilah cara bakat energi hidup memindahkan energi. Merampas energi hidup yang tidak lebih tinggi dari level sendiri. Mentransfer ke target manapun, termasuk diri sendiri. Energi hidup ditarik dari Bai Chen. Wajahnya menjadi semakin pucat. Bahkan dia jatuh ke tanah karena tidak seimbang. Aku sama sekali tidak peduli tentang hidup matinya. Dengan kedua tangan, aku membagi energi hidup itu menjadi 2 bagian. Dan memasukkannya ke dalam tubuh kedua bayi. Dalam sekejap, rambut mereka tumbuh cukup panjang. Gigi susu mereka juga sudah tumbuh. Xiao Ruoxi berkata dengan terkejut. Zombie kakek ini terlalu menakutkan. Dia bahkan bisa secara langsung merampas kehidupan orang lain. Ye Mingyu dengan gembira berkata. Lagi pula, itu merampas dari orang lain. Ini adalah kabar baik bagi kita. Kakek zombie, cepat kasih aku sedikit kehidupan lagi. Tidak bisa begitu. Kakek zombie tidak boleh terus berbuat jahat. Xiao Ruoxi ingin menghentikanku untuk terus melakukan ini. 2 bayi kecil satu dengan gembira teriak. Satu lagi dengan cemas teriak. Menurutku, ini semua adalah tanda bahwa mereka sudah sangat berenergi. Dia sangat puas dengan efek ini. Sementara Bai Chen yang kehabisan energi. Seluruh tubuhnya terkulai jatuh di atas karpet. Seolah-olah hampir kehabisan napas. Lei Jiao sangat terkejut. Dia mendekat dan bertanya berulang kali tetapi tidak berani bersuara keras. Cemas sampai-sampai air mata mengalir. Dia tidak akan mati.
makan lebih banyak untuk mengisi kembali energi. Kehidupan yang saya ambil dapat perlahan-lahan pulih. Jika kamu mencari orang lain, saya juga bisa langsung mengambil kehidupannya. Menambah untuk kalian bertiga. Atau jika bertemu dengan hantu yang kuat, bisa membawanya ke sini. Saya akan membantu kalian mengalahkan. Setia kepada saya ada manfaatnya. Mendengar kata-kata saya ini, Bai Chen dan Lei Jiao seketika merasa lega. Tiba-tiba Bai Chen teringat sesuatu. Merupakan kehormatan bagi kami dapat bekerja untuk Yang Mulia Raja Zombie. Permisi, apakah Anda membutuhkan darah? Saya bisa pergi keluar untuk membeli ayam dan bebek hidup. Atau membawa sedikit kantong darah untuk Anda konsumsi. Saya terkejut dengan perubahan orang ini. Tapi saya juga sangat puas dengan itu. Sikap ini adalah bentuk rasa hormat yang seharusnya dimiliki oleh yang lemah terhadap yang kuat. Saya tidak perlu menghisap darah. Hanya perlu cukup banyak yang aneh tingkat raja. Kau membantuku membawa yang aneh. Saya bisa memberikan beberapa keuntungan untukmu. Sebagai pengawal malam, Bai Chen juga menceritakan beberapa hal yang aneh kepada saya. 10 tahun yang lalu, Kaisar Hantu Changsan memimpin 100.000 hantu aneh menyerang kota Bailong. Akhirnya terluka parah dan melarikan diri. Sebelum pergi, ia mengancam akan kembali 10 tahun kemudian. 3 bulan yang lalu ada informasi yang menunjukkan hantu-hantu aneh dalam radius 3.000 li. Mereka semua dipanggil oleh Kaisar Hantu Changsan. Diperkirakan dalam waktu dekat, Kaisar Hantu ini akan menyerang kota Bailong. Saat ini kekuatan Kaisar Hantu berada di tingkat 5, tingkat tertinggi. Mendengar itu, aku mengernyitkan dahi. Dia sekarang hanya seorang Raja Zombie tingkat 9. Belum naik ke tingkat Rajanya Zombie. Tapi perbedaan kekuatan agak besar. Keyakinannya tidak terlalu kuat. Ceritakan padaku tentang kekuatan utama di kota Bailong ini. Bai Chen tidak berani menyembunyikan apapun. Mengungkapkan semua kekuatan kota Bailong. Di seluruh wilayah perang Yanxia. Membagi semua kota menjadi 3 tingkat. Di mana kota tingkat 1 adalah kota yang memiliki kekuatan setara kaisar. Saat ini ada 8. Kota Naga Putih hanyalah kota utama kelas 2. Hanya ada satu master bela diri tahap 3 bernama Yuan Xiu. Membangkitkan kemampuan ilahi guntur. Memiliki efek penekanan tertentu terhadap semua keanehan. Khususnya terhadap hantu penasaran dan sejenisnya. Mampu melampaui tahap 2 dan 3 untuk menghasilkan efek penekanan. 10 tahun yang lalu saat bertarung dengan Kaisar Hantu Changsan, Yuan Xiu hanyalah seorang master bela diri tahap 1 yang lebih tinggi. Namun dapat memaksa Kaisar Hantu Changsan melarikan diri dengan konyol. Setelah mendengar itu, saya merasa ini adalah sebuah kesempatan. Asalkan memanfaatkan pertempuran antara kedua belah pihak, menelan cukup banyak Raja Hantu atau Kaisar Hantu, saya akan memiliki lebih dari 60% kepastian. Dapat dengan cepat menembus ke tingkat master. Hari kedatangan Kaisar Hantu Changsan, saya akan menjaga keluarga Anda dengan aman. Anda hanya perlu menarik hantu-hantu penasaran itu. Tidak perlu khawatir tentang yang lain. Terima kasih, Yang Mulia Raja Zombie. Kata-kata Bai Chen hanya untuk menenangkannya. Biarkan dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Saat ini kedua bayi sudah tenang. Mereka dengan putus asa menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka menangis. Pada akhirnya, mereka tidak mendapat respons dari ayah zombie. Ye Mingyu melihat bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan tambahan vitalitas. Jadi dia tidak lagi bersikeras. Xiao Ruoxi, berikan aku metode pelatihanmu. Sekarang kita sudah bisa berlatih. Teknik pernapasan itu sudah tidak dapat memenuhi kebutuhanku akan kecepatan pelatihan. Namun, Xiao Ruoxi langsung menolak setelah memikirkan sesuatu. Tidak akan diberi. Akan memberikanmu metode setelah kamu menjadi lebih kuat. Jika kamu menjadi musuhku lagi, bukankah itu seperti membesarkan harimau yang akan membahayakanku? Karena di kehidupan ini aku telah menjadi kakakmu. Aku akan mengawasi dirimu. Tidak boleh membiarkanmu menjadi kaisar iblis. Dan lebih tidak boleh membiarkanmu membimbing ayah zombie untuk berbuat jahat. Ye Mingyu dengan tidak puas berteriak. Akulah kakak. Namun tiba-tiba suaranya menjadi lembut. Adik Ruoxi, kakak memerintahkanmu untuk menyerahkan teknik. Dulu kakak tidak punya pilihan. Di kehidupan ini, kakak ingin menjadi orang baik. Berikan teknik itu kepada kakak, berikan kakak kesempatan. Ruoxi mendengus pelan. Bukankah adik Mingyu benar-benar menganggap aku sebagai bayi yang bisa dibohongi? Jangan berharap untuk teknik itu. Aku akan terus menekanmu dalam hal kekuatan. Agar kamu tidak bisa berbuat jahat. Melihat penyamarannya dengan mudah terbongkar. Ye Mingyu tidak bisa menahan diri dan berteriak marah. Xiao Ruoxi, kamu tidak bisa menekanku. Aku tidak akan memberikan kesempatan ini padamu. Karena kamu tidak memberiku teknik untuk menghentikanku menjadi lebih kuat. Maka jangan salahkan aku jika kita berdua tidak baik-baik saja. Jika tidak, kita mati bersama. Lagi pula, kita juga sudah mati sekali. Xiao Ruoxi melihat adik kembarnya yang terlihat agak gila. Merasa orang ini pasti akan melakukan sesuatu. Ketika malam tiba, Xiao Ruoxi segera menyadarinya. Betapa mengerikannya Ye Mingyu setelah menjadi gila. Sebagai seorang pejuang di puncak kaisar, Ye Mingyu tentunya juga menguasai banyak teknik. Teknik yang awalnya dia latih adalah metode penyempurnaan hantu. Saat ini, kekuatan hantu berkumpul dari bawah tanah menuju Ye Mingyu. Xiao Ruoxi di sebelahnya juga terkena dampaknya. Ye Mingyu, kamu sudah gila. Dengan cara ini, kamu akan dibekukan hidup-hidup oleh kekuatan hantu. Dengan kondisi fisik kamu sekarang, jauh dari mampu menahan benturan kekuatan ini. Cepat berhenti, aku akan memberimu teknik. Xiao Ruoxi adalah orang yang baik hati. Sejak menyadari bahwa dirinya dan Ye Mingyu di kehidupan ini adalah saudara kembar, dia secara naluri langsung menganggap orang ini. Menganggapnya seperti adik perempuan. Saat ini melihat Ye Mingyu yang hampir tindakan melukai diri sendiri membuatnya lembut hati. Tidak bisa membiarkan adik perempuan mati begitu saja. Saya sebenarnya sedang berlatih di sebelah. Merasakan gelombang energi gelap. Juga mengira itu Bai Chen yang sedang berlatih.
tapi kemudian menyadari munculnya kekuatan hantu yang segera membangunkannya. Saya memiliki bakat entry darah hantu. Tadi baru saja mengenali munculnya energi ini. Setelah menyadari bahwa kekuatan ini sedang berkumpul, ketika sampai di dalam tubuh Ye Mingyu, saya segera melakukan penyelidikan terhadap keadaan Ye Mingyu, menemukan bahwa karena kekuatan hantu masuk ke dalam tubuhnya, vitalitasnya terganggu, tubuhnya perlahan-lahan menuju kematian. Saya menarik Bai Chen dengan cepat, mengeluarkan sekelompok vitalitas dengan sembarangan, menyuntikkan ke dalam tubuh Ye Mingyu. Wajah kecil Ye Mingyu pulih dari warna hijau ke merah muda. Sampai menjelang pagi, Ye Mingyu akhirnya terbangun dari keadaan meditasi. Dan pada saat ini, saya sudah terus-menerus mengambil 4 bola vitalitas dari tubuh Bai Chen. Melihat ke belakang, itu membuatnya terkejut. Tampak bahwa mata Bai Chen cekung dan sepertiga rambutnya sudah memutih. Seolah-olah seperti orang tua yang sudah dekat dengan ajal. Mengambil terlalu banyak vitalitas sekaligus. Ini menyebabkan tubuhnya berubah menjadi seperti ini.
memiliki waktu ini.
Bai Chen benar-benar menyerah. Tuan Raja Mayat memiliki keagungan yang tak tertandingi. Saya akan segera menarik entitas aneh lainnya ke sini. Kali ini saya berhasil menghalanginya. Beberapa entitas aneh tingkat tertinggi mungkin mulai curiga. Menggunakan trik ini lagi tidak akan berhasil. Saya segera menjelaskan rencana saya. Beberapa menit kemudian, Bai Chen muncul lagi di tempat entitas aneh dan tempat pertempuran antara manusia tingkat tertinggi. Kali ini dia tidak mengejek entitas aneh manapun, melainkan kepada yang sudah dipotong satu lengan oleh Jenderal Tengkorak. Yu Qingchuan berteriak, "Kepala seksi, cepat ikuti saya. Saya tahu ada tempat yang bisa menjaga keselamatanmu, agar kamu bisa cepat memulihkan kekuatan." Setelah kata-kata ini keluar, Changshan Gui Huang langsung panik. Kekuatan Yu Qingchuan tidak bisa diremehkan. Jika dia pulih ke kondisi terbaiknya, mengingat situasi sekarang 5 melawan 4, belum tentu siapa yang akan menang. Dia langsung berteriak dengan marah. "Halangi dia, jangan biarkan dia pergi." Tapi mobilitas mayat hantu dan Jenderal Tengkorak tidak ada bandingnya dengan makhluk halus. Hampir sebelum Bai Chen selesai berbicara, Yu Qingchuan sudah berhasil keluar dari pengepungan dua entitas aneh tingkat tertinggi. Mengikuti Zi Chen terbang menuju tempat kabut putih. Dua entitas aneh tingkat tertinggi juga mengikuti. Sementara Yuan Xiu berpikir dengan sangat cepat juga berteriak keras. "Ayo kita pergi ke sana." Sambil berbicara, dia mengeluarkan petir untuk mendorong mundur Kaisar Hantu Changshan. Mundur menuju arah kabut. Kaisar Hantu Changshan memandang saat dia menelan rubah iblis. Kabut putih dari Kaisar Hantu dan hantu berkulit lukis. Dalam hati ada sedikit rasa khawatir. Dia tidak rela menyerah seperti ini. "Ikuti saya, kita harus membunuh mereka." Kaisar Hantu Changshan mengamuk dan berlari ke depan. Yu Qingchuan adalah yang pertama tiba di kabut, segera bertanya dengan cemas. "Di mana saya bisa memulihkan diri?" Chen tidak menjawab dan hanya melanjutkan perjalanan, membawanya ke hadapan saya. Yu Qingchuan melihat orang di samping Chen dengan kebingungan. Mengenakan topi jahat yang hanya memperlihatkan sepasang mata. Juga memakai kacamata hitam dan sepasang sarung tangan kulit. Dia tampak persis seperti seorang penjahat. Dan dia sama sekali tidak dapat merasakan aura lawan. "Anda adalah?" Yu Qingchuan bertanya dengan bingung. Bai Chen kemudian memperkenalkan diri. "Ini adalah seorang pengurus mayat senior yang saya temui secara kebetulan. Namanya Lu Feng. Tadi juga dia yang bertindak mengatasi dua entitas aneh tingkat tertinggi itu." Pada saat itu, suara saya terdengar. "Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Selesaikan mereka dulu, baru kita bicarakan." Kata-katanya belum selesai. Jenderal Tengkorak dan mayat hantu muncul di depan ketiga orang itu. Saya kemudian bertindak dengan kuat. Pertama, saya melepaskan zombie tingkat tertinggi harimau. Kemudian biarkan ia menyerang mayat hantu. Dirinya berubah menjadi cahaya darah. Muncul di depan Jenderal Tengkorak. Kedua matanya memancarkan cahaya Netherworld. Menghantam api jiwa jenderal tersebut. Langsung membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Segera setelah itu, sebuah pusaran hitam muncul tepat di wajah Jenderal Tengkorak. Menghisap api jiwanya secara paksa ke dalamnya. Mayat hantu ini sangat aneh. Kelebihannya adalah kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat kuat, kebal terhadap senjata. Kekurangannya adalah jiwanya sangat lemah. Jika terkena serangan mental, langsung hancur. Sayangnya, Jenderal Tengkorak sudah mencapai tingkat ketiga entitas tertinggi. Saya tidak bisa menggunakan melahap pikiran jahat untuk merampas jiwanya. Menelan Jenderal Tengkorak tingkat ketiga ini, kekuatanku melonjak. Berhasil naik ke tingkat kedua entitas tertinggi. Segera berpaling untuk melihat mayat hantu. Saya melepaskan zombie harimau agung. Hanya untuk menunjukkan eksistensi saya. Sebagai pengurus mayat, tidak lebih. Meskipun zombie harimau agung pada awalnya memiliki tingkat tertinggi. Namun, setelah baru saja berubah menjadi zombie, tingkat kecerdasannya sangat rendah. Ia sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Paling tidak bisa digunakan sebagai pelindung daging. Menggunakan pelarian darah Netherworld, saya seketika berada di samping mayat hantu. Dalam pengaruh wilayah air lemah, mayat hantu sama sekali tidak bisa berjuang dan hanya bisa ditelan oleh saya untuk meningkatkan kekuatan. Saat saya menyerang mayat hantu, kabut mulai berkumpul. Sebuah perlindungan roh baru mengelilingi saya dan mayat hantu, yang membuat Yu Qingchuan segera kehilangan kemampuan untuk merasakan mereka. Bai Chen segera menjelaskan. Ini adalah cara yang digunakan oleh Tuan Lu. Dapat membingungkan persepsi dan menghadapi entitas aneh secara tak terduga. Yu Qingchuan tertegun mendengar hal ini. Dia baru saja melihat Tuan Lu Feng memiliki kekuatan untuk membunuh Jenderal Tengkorak tingkat tertinggi. Dia juga perlu mengejutkan musuh. Saat itu, Bai Chen di sampingnya menghela napas. Tuan Lu pernah mengatakan kepada saya, dia menggunakan metode rahasia untuk memperkuat dirinya. Namun, dia juga mengalami hasil yang membuat wajahnya hancur karena tercemar energi mayat. Sekarang dia menutupi tubuhnya karena alasan ini. Dia mengembara ke kota Bailong, mengasuh sepasang putri kembar sendirian. Dia juga orang yang malang. Kalimat ini saya suruh Bai Chen untuk mengatakannya. Ini mengungkapkan banyak informasi. Setelah satu set penjelasan, akhirnya, meletakkan dua bayi kecil di depan umum, agar mereka bisa hidup dengan baik di kota Bailong di masa depan. Mendengar kalimat ini, Yu Qingchuan tak bisa menahan tubuhnya bergetar. Ternyata begitu. Saya bisa mengatasi mayat hantu dengan cepat. Dan saat itu, Yuan Xiu dan Changshan Gui, Huang dan yang lainnya juga muncul di sini. Yu Qingchuan melihat adegan ini segera mengingatkan. Dua entitas aneh itu dibunuh oleh saudara ini. Kepala kota kali ini jangan sampai melepaskan Kaisar Hantu Changshan lagi. Yuan Xiu mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kaisar Hantu Changshan telah mengubah posisi ofensif dan defensif. Hari ini kamu pasti akan mati di sini. Sambil berbicara, ia mengumpulkan hampir setengah dari kekuatannya. Tiba-tiba melepaskan jaringan petir.
langsung membatasi ketiga entitas aneh dalam jaring tersebut. Awalnya adalah situasi yang sangat menguntungkan, 7 melawan 4. Saat ini berubah menjadi 5 melawan 3. Yuan Xiu hampir menangis saking gembiranya. Ia bahkan mengira hari ini dirinya akan dimangsa oleh kelompok entitas aneh ini. Tak disangka, ada titik balik keberuntungan. Tiba-tiba muncul dukungan kuat. Seseorang langsung membunuh 4 entitas aneh tingkat tertinggi. Yuan Xiu, aku pasti akan kembali lagi. Lain kali kamu pasti akan ditelan jiwamu. Harapan kemenangan dari perubahan posisi ofensif dan defensif sudah tidak ada. Kaisar Hantu Changsan mengaum dengan marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Menggunakan kekuatan aneh yang sangat kuat untuk menyerang jaringan petir. Memungkinkan dirinya untuk terlepas. Melihatnya hampir berubah menjadi asap hitam dan pergi. Namun, terlihat cahaya darah datang seketika. 2 cahaya gaib menyembur keluar. Menyentuh asap hitam itu. Kaisar Hantu Changsan mengeluarkan teriakan menyedihkan. Saat itu, energi jaring petir tiba-tiba bergejolak. Berubah menjadi sebuah bola petir raksasa yang menjadi penjara. Yang mengurung sosok yang masuk ke dalamnya dan Kaisar Hantu Changsan terkurung dengan erat di dalamnya. Bai Chen tiba-tiba menyadari bahwa bersama dengan Kaisar Hantu Changsan yang terkurung di dalam bola petir, ternyata adalah Raja Zombie yang melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kepada Yuan Xiu. Tuan Kota, jangan lukai orang sendiri. Yu Qingchuan juga segera mengingatkan. Tuan Kota, cukup tangkap Kaisar Hantu dengan petir. Jangan lukai Tuan Lu. Dia telah dikejar hingga ke sini. Lu Feng dianggap telah menyelamatkannya. Tentu saja harus berdiri dan berbicara. Jaring petir adalah yang saya siapkan. Bola petir yang mengumpulkan kekuatan petir di satu tempat ini. Namun bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan. Ketika orang-orang merasa bingung, tiba-tiba terlihat saya di dalam bola petir memegang sebuah pedang petir yang terbentuk dari kekuatan petir. Tiba-tiba memotong tubuh Kaisar Hantu Changsan menjadi 2 bagian. Kesadarannya hanya bisa ada di dalam separuh tubuhnya. Separuh lainnya seketika diserap oleh pusaran hitam yang saya lepaskan. Siapa sebenarnya kamu? Kaisar Hantu Changsan terlihat sangat ketakutan. Orang di depan ini jelas hanya memiliki tingkat suci tahap 1. Dan memiliki banyak cara. Setiap cara cukup untuk menjadi metode bertahan hidup bagi siapapun yang suci. Namun saat ini semua itu terintegrasi dalam satu orang. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Pengurus mayat Lu Feng. Setelah mengucapkan 5 kata, cahaya petir tiba-tiba dilepaskan dalam bola petir. Saya menggunakan kekuatan petir. Cahaya ilahi dari Jiuyu dan cakar hantu Netherworld sekaligus menyerang. Langsung memecahkan Kaisar Hantu Changsan yang hanya memiliki separuh tubuh menjadi beberapa bagian. Lalu menelannya dalam satu suapan. Dari luar, itu terlihat seperti kilatan petir di tengah kegelapan. Melihat sosokku lagi. Kaisar Hantu Changsan telah menjadi debu. Yu Qingchuan tertegun sepenuhnya. Menguasai petir seperti kekuatan Netherworld. Apa kamu menyebutnya sebagai pengurus mayat? Tidak hanya Yu Qingchuan dan Yuan Xiu yang merasa terkejut. Para entitas tingkat tertinggi lainnya juga sangat terkejut. Kekuatan Netherworld di tubuh Lu Feng jauh lebih murni dan kuat daripada yang mereka kuasai. Seorang manusia dalam hal ini lebih kuat daripada entitas aneh tingkat tertinggi. Apakah ini masuk akal? Yang paling aneh adalah Taimian, yang juga merupakan zombie tingkat tertinggi. Dia malah merasakan aura sejenis di diriku. Sue Yao Zizun dan zombie tingkat tertinggi Taimian tidak merasakannya. Kapan mereka punya waktu untuk memikirkan masalah ini? Karena mereka dikepung oleh 4 orang manusia tingkat tertinggi, Yuan Xiu dan yang lainnya. Mereka sudah tidak bisa bertahan lagi. Bai Chen tentu saja tahu bahwa aku bukan pengurus mayat, tetapi merupakan seorang raja zombie yang nyata. Apakah ini masuk akal untuk memegang petir? Sebenarnya saya tidak benar-benar menguasai kekuatan petir. Ini hanyalah salah satu kemampuan saya. Wilayah rezeki petir. Kemampuan ini hanya membuatnya bisa mengabaikan kerusakan dari petir. Memanfaatkan kekuatan petir untuk memperkuat diri. Dia tidak bisa melepaskan petir sendiri. Tingkat Kaisar Hantu Changsan tidak rendah. Setelah memakannya, saya merasakan kemajuan besar dalam kemampuan saya. Dan ketika dia berjalan keluar dari petir, Raja Zombie Taimian juga dipenggal kepalanya. Sedangkan Iblis Darah berhasil melarikan diri. Yuan Xiu memberi hormat kepada saya dan berkata, terima kasih banyak atas bantuan Anda hari ini. Saya pasti tidak akan melupakan rasa terima kasih dari seluruh kota Longcheng. Mereka semua juga akan menghargai jasa Anda. Saat ini masih ada ratusan ribu ancaman yang berkeliaran. Setelah menyelesaikan mereka sepenuhnya, saya akan datang untuk berterima kasih. Mengangguk setuju dan kemudian langsung menuju ke rumah keluarga Bai. Bai Chen keluar dan memberikan penjelasan. Di rumah Tuan Lu ada sepasang bayi kembar. Tidak suka banyak berbicara dengan orang lain. Biasanya hanya menemani putrinya di rumah. Tidak pernah keluar untuk acara jamuan atau sejenisnya. Jika ada sesuatu, biarkan saya menyampaikannya. Kalian tidak perlu mengeluarkan biaya mendengar kata-kata Bai Chen ini. Yu Qingchuan tidak bisa tidak menghela nafas. Seseorang yang kuat seperti Tuan Lu, namun tidak bisa melindungi istrinya. Kini meninggalkan 2 bayi kecil. Tentu saja tidak akan terpisah sedikit pun. Zichen, kamu telah berprestasi besar kali ini. Namun sekarang kita harus terus menghapus entitas aneh. Setelah semuanya selesai, baru saya akan memberimu penghargaan. Tanpa adanya 7 entitas aneh tingkat tertinggi. Di bawah penindasan oleh 4 entitas manusia tingkat tertinggi. Puluhan ribu entitas aneh dengan cepat dibasmi. Yuan Xiu melepaskan jaring petir. Satu serangan bisa membasmi puluhan ribu entitas aneh. Pejuang manusia tingkat tertinggi dapat melakukan penghancuran besar-besaran terhadap entitas aneh tingkat rendah. Kembali ke rumah Bai Chen. Saya dengan sengaja menyebutkan prestasi saya. Saat ini, dia memang tubuh zombie dan merupakan makhluk aneh. Dalam menghadapi keluarga Bai Chen, perlu menggabungkan kasih sayang dan kekuasaan. Dan intimidasi seharusnya mendominasi.
Bai Chen menyaksikan seluruh proses pertarungan dengan matanya sendiri. Tentu saja, tidak perlu lagi memberikan intimidasi. Sementara itu, Lei Jiao masih perlu sedikit petunjuk. Ternyata, ketika dia mendengar bahwa saya telah memakan 5 entitas aneh tingkat tertinggi, Lei Jiao tampak sangat ketakutan. Tuan Raja Mayat menekan seluruh dunia. Intimidasi manusia. Sebuah entitas aneh tingkat tertinggi yang tidak berarti. Bagi Anda, itu hanya pengembalian hasil saja. Terima kasih Tuan Raja Mayat telah menyelamatkan suami saya. Lindungi keluarga saya dengan aman. Kedepannya, saya pasti akan lebih memperhatikan kedua nona, agar mereka tumbuh sehat dan kuat. Jawaban ini sangat memuaskan saya. Dengan sembarangan, mengeluarkan sedikit kehidupan ke dalam tubuhnya. Kerja baik, saya tidak akan mengabaikan kalian. Kedepannya, identitas saya di kota Bailong adalah pengurus mayat, Lu Feng. Sebut saja saya Tuan Lu. Lei Jiao dengan senang hati setuju. Itu Tuan Lu. Mengetahui bahwa saya telah menghabisi 5 entitas aneh tingkat tertinggi. Ye Mingyu berkata dengan bangga. Sudah kamu dengar, kan? Saya sudah bilang sebelumnya. Zombie ayah pasti bisa mengatasi beberapa entitas aneh tingkat tertinggi. Tidak sulit sama sekali. Jika entitas aneh itu beruntung selamat, tunggu sampai saya menguasai kekuatan saya lagi. Pasti akan membuat mereka menyesal telah muncul di dunia ini. Xiao Ruoxi tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Saya sudah tahu. Zombie ayah bukanlah zombie yang jahat. Dia pasti bisa menjadi orang baik. Kali ini bisa menyelamatkan diri dari kota Long. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki niat baik. Namun, begitu kata itu keluar, langsung membuat Ye Mingyu tertawa terbahak-bahak. Xiao Ruoxi, apa yang kamu bicarakan ini? Seorang nenek moyang aneh. Apa kamu masih ingin dia berdiri di pihak manusia? Bahkan jika ayah sendiri mau, manusia pun tidak mungkin menerima dia. Mendengar itu, Xiao Ruoxi tidak bisa tidak menghela napas. Apa yang membuatmu merasa bangga? Sekarang kamu juga manusia. Dan kamu bukan dari ras yang sama dengan ayah zombie. Selain itu, jangan berpikir untuk kembali menjadi hantu. Ayah zombie mengadopsi kita karena kita manusia. Jika kamu menjadi hantu, mungkin saja kamu segera akan dimakan kembali. Wajah kecil Yue Mingyu kini meringis kesal. Aduh, aku tidak bisa memikirkan cara. Cobalah berpikir, adik Lingling, cepat cari cara. Aku tidak ingin menjadi entitas aneh yang dimakan. Tidak, kita harus berpadu sedikit. Mungkin kita akan menemukan cara. Bagaimana entitas aneh dapat bertahan di antara manusia? Saat itu, aku tidak tahu bahwa 2 bayi kecil sudah merencanakan urusan terakhirnya. Hanya melihat 2 bocah kecil itu bermain dan bercanda. Sangat lucu. Dia dalam hati sudah menganggap mereka seperti putrinya sendiri. Tidur 100 tahun sebenarnya tidak memiliki makna dalam hidup. Namun sekarang, untuk membesarkan 2 anak kecil yang menggemaskan, dia juga harus terus hidup. Bai Chen kembali ke rumah setelah membersihkan entitas aneh. Setelah memastikan istri dan putrinya aman, beban di hatinya akhirnya benar-benar terangkat. Tuan Lu, saya menolak ucapan terima kasih dan kunjungan dari sang penguasa kota. Namun Anda sebagai kekuatan tingkat tertinggi, mereka pasti akan datang untuk bergaul baik dengan Anda di masa depan. Apa yang harus dilakukan, silakan Anda perintahkan. Katakan kepada mereka tidak perlu mencari saya. Anda dapat mewakili saya sepenuhnya. Biarkan mereka memberi Anda keuntungan saja. Saya tidak akan keluar begitu saja. Kecuali jika perang seperti ini meletus lagi. Barulah saya akan turun tangan untuk membantu. Jika tidak, saya hanya akan tenang menemani putri saya. Bai Chen mendengar bahwa saya ingin agar sang penguasa kota memberikan semua keuntungan kepada saya. Wajahnya seketika menjadi sangat bersemangat. Ternyata, mengikuti Tuan Raja Zombie tidak salah. Segera peluk erat pahaku untuk berterima kasih. Keesokan harinya, Bai Chen pergi ke kediaman sang penguasa kota untuk menerima hadiah. Namun, dia mendapatkan berita yang membuatnya sangat terkejut. Kota Tianyun telah hancur. Di dunia ini, hanya ada 8 kota manusia. Kota utama tingkat 1 kekuatan kekaisaran. Kota Tianyun adalah salah satunya. Kota Bailong hanya merupakan salah satu dari 14 kota tersebut. Hanya salah satu dari kota satelit. Yuan Xiu mengira bahwa zombie Raja Harimau adalah kekuatan yang dikuasai oleh Kaisar Hantu Changsan. Oleh karena itu, dia meminta bantuan dari kota Bailong. Namun, di sana juga sedang terjadi pertempuran besar. Mereka bahkan tidak mampu mengirim bantuan. Akibatnya, sekarang kota Bailong selamat. Namun, kota Tianyun yang lebih kuat telah hancur kemarin malam. Jika kota utama saja sudah hilang, bagaimana kota satelit bisa aman? Satu-satunya kabar baik adalah bahwa zombie leluhur kota Tianyun, Long Fei, telah saling menghancurkan dengan Kaisar bela diri Deng Yanen. Sehingga wilayah ini sementara tidak memiliki kekaisaran. Ancaman yang aneh dari kekuasaan telah ada. Namun, setelah zombie leluhur Long Fei mati, racun mayat di dalam tubuhnya meledak, mengakibatkan sepertiga orang langsung berubah menjadi zombie. Sisa orang dan 2 entitas aneh tingkat tertinggi dari kota Tianyun, membawa lebih dari 50.000 warga sipil pindah ke kota Bailong. Entitas aneh segera mengejar. Untungnya, skala pasukan aneh kali ini hanya puluhan ribu. Selanjutnya, setiap kota satelit akan menghadapi serangan aneh, dengan serangan yang lebih ganas daripada sebelumnya. Bai Chen merasa sangat sedih setelah mendengar berita ini. Ia akhirnya mendapatkan keuntungan dari tangan Raja Zombie. Belum sempat menikmatinya. Bahkan belum 1 hari berlalu, masalah yang lebih besar muncul. 2 juta orang yang kembali ke kota Tianyun yang merupakan tingkat utama sudah hancur. Kota Bailong yang hanya memiliki populasi 40.000. Bagaimana mungkin bisa selamat? Yuan Xiu memberitahu keadaan kepada Bai Chen. Juga memperkenalkannya kepada 2 entitas aneh, yang berasal dari kota Tianyun. Yang satu adalah entitas aneh tingkat tertinggi dari Chong Sixuan. Yang lainnya adalah pengurus mayat tingkat kedua, Si Kong Ying. Kita bisa melewati masa sulit dari kota Long kali ini. Berkat usaha sendiri dari Tuan Lu.
mengalahkan 5 entitas aneh tingkat tertinggi. Jika ada gelombang besar entitas aneh yang menyerang lagi, jika dia membantu, pasti kita bisa melewatinya dengan aman. Si Kong Ying sangat senang mendengar kekuatan tempur saya yang kuat. Saya harus mengunjungi orang yang kuat seperti itu. Mungkin dia bisa membantu saya. Tuan Lu memberitahu saya untuk mewakilinya sepenuhnya. Dia tidak ingin terganggu. Jika ada krisis seperti tadi malam, dia akan turun tangan. Biasanya, dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama kedua putrinya. Bai Chen berkata sambil melihat Yu Qingchuan. Yu Qingchuan dengan alami melindungi Bai Chen. Si Kong Ying juga merasa sedikit terharu. Tapi dia masih merasa tidak puas. Saudaraku, saya juga seorang pengurus mayat. Zombie saya mengalami kerusakan serius dalam pertarungan besar tadi malam. Tolong bantu saya menanyakan pada senior yang kuat ini. Apakah ada cara untuk membantu? Zombie saya cepat diperbaiki. Tentara entitas aneh bisa menyerang kapan saja. Dengan tambahan kekuatan tempur sekarang, kita bisa mengurangi korban nanti. Tolonglah. Bai Chen tidak berani menyinggung entitas tingkat tertinggi. Dia hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Saya tidak bisa membuat keputusan untuk Lu Feng. Hanya bisa membantu menanyakan satu hal. Jika dia tidak ingin bertemu, mohon jangan salahkan saya. Si Kong Ying berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak akan ada masalah atau tidak. Saya berutang budi kepada Anda. Tak lama kemudian, Bai Chen kembali ke rumah, mengabarkan berita tentang kehancuran kota Tianyun, dan meminta bantuan dari si Kong Ying kepada saya. Saya dengan tegas menolak untuk membantu. Dia juga bukan orang baik-baik. Bahkan jangan bilang dia tidak tahu cara perbaikan. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengambil risiko untuk membantu. Namun, peristiwa kehancuran kota Tianyun membuatnya terjerumus dalam pemikiran. Awalnya memasuki kota manusia. Yang dicari adalah suatu tempat yang stabil. Lingkungan yang cocok untuk dua bayi tumbuh. Namun tidak menyangka setelah perang besar. Setelah kehancuran kota Tianyun, kota satelit di sekitarnya ini juga berada di dalam seluruh wilayah Tianyun. Pada dasarnya sudah terjebak dalam ketidakstabilan jangka panjang. Begitu ada entitas aneh tingkat tinggi yang muncul, itu berarti tidak ada yang bisa bertahan. Semua orang akan menjadi makanan bagi entitas aneh. Dalam hati saya berpikir apakah saya harus pindah ke kota utama yang lain. Karena itu berarti dia perlu mengatur identitas baru. Dan harus menghadapi potensi untuk terungkap. Risiko dan masalah yang muncul bersamanya. Namun, ketidakstabilan sudah terjadi. Seberapa lama lagi kota Long dapat bertahan? Ini sendiri sudah menjadi sebuah masalah. Saat ini, bukan hanya saya yang terjebak dalam dilema. Dua bayi kecil setelah mendengar berita kehancuran kota Tianyun juga mulai bertengkar. Ye Mingyu sedikit marah. Orang yang bernama Deng Yanen ini, sang raja manusia, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan tidak bisa mengalahkan satu zombie leluhur pun. Jika kota utama saja sudah hancur, maka kota Long juga akan segera dihancurkan. Adik Ling Ling, kami berdua takut harus memulai hari-hari sulit yang penuh dengan ketidakpastian. Xiao Ruoxi berkata dengan marah. Jelas-jelas entitas aneh lebih menakutkan daripada yang kejam. Setelah zombie leluhur itu mati, tiba-tiba, mengubah 700.000 orang menjadi zombie. Sungguh keterlaluan. Namun saat ini, di dalam wilayah Tianyun sudah tidak ada entitas aneh tingkat tertinggi. Sementara dari dalam kota Long, saat ini tidak hanya ada 6 penguasa manusia, tapi juga zombie ayah yang membantu. Pasti bisa mengalahkan semua musuh yang datang. Melindungi kota Long. Ye Mingyu saat ini juga memikirkan sesuatu. Di sini muncul kekuatan kosong dan ada begitu banyak manusia. Setiap entitas aneh tingkat tertinggi pasti tidak akan melewatkan tempat kayak ini. Aku dulunya adalah kaisar hantu puncak. Hal ini aku lebih tahu dibandingkan kamu. Paling lama tidak akan lebih dari 3 bulan. Pasti akan ada entitas aneh tingkat tertinggi yang menemukan tempat ini. Lalu mulai pembantaian besar. Kota Long tidak bisa menahan. Xiao Ruoxi kemudian mengemukakan banyak analisis. Tetapi Ye Mingyu tidak akan mengakuinya dan hanya mendengus dingin. Panggil aku kakak, aku bisa membantumu mencari cara. Xiao Ruoxi lalu tersenyum dengan kilauan di matanya. Jika kau bisa memikirkan cara yang baik, aku akan memanggilmu kakak. Janji, jangan kau ingkari nanti. Memikirkan bahwa Xiao Ruoxi akan tunduk padanya dan memanggilnya kakak. Ye Mingyu merasakan kekuatan tak terlihat mengalir di dalam hatinya. Aku sudah memikirkan sesuatu. Asalkan aku bisa mencapai tingkat spiritual 5. Aku bisa menggunakan cara menghancurkan inti hantu Netherworld-ku. Mengaktifkan metode rahasia untuk membuat manifestasi Netherworld. Saat itu, semua hantu dan arwah akan tunduk padaku. Entitas aneh tingkat tertinggi pun tidak berani mengangkat kepala di hadapanku. Tapi sekarang aku adalah manusia. Menghancurkan inti hantu hanyalah berarti menghilangkan kemampuanku. Paling-paling hanya membuat jiwaku melemah untuk sementara. Xiao Ruoxi seketika merasa sangat senang. Bagus sekali, sekarang cepat tingkatkan kemampuanmu. Semakin cepat kita menyelesaikan penakutan, semakin cepat kita dapat memperoleh periode pertumbuhan yang tenang. Ye Mingyu berkata dengan bangga. Sekarang kamu yang memohon agar saya membantumu. Mulai sekarang, kamu adalah adikku, jadi kamu harus mendengarkan saya. Xiao Ruoxi menyetujui dengan santai. Kita harus menipu gadis bodoh ini dulu. Saya tidak tahu bahwa dua bayi kecil sudah memikirkan strategi untuk menghadapi krisis. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk menunggu dan melihat. Jika kota Bailong benar-benar tidak tahan, maka pergi juga adalah hal yang tidak bisa dihindari. Identitas saya saat ini masih terlalu merepotkan. Jika bisa mengendalikan seorang yang kuat sebagai wakil saya, mengelola situasi di kota Bailong tentu saja sangat baik. Dia teringat akan bakat terakhirnya. Dengan sekali angkat tangan, muncul sebuah cermin di depannya. Cermin bunga air bulan. Bakat ini memungkinkan saya untuk mengendalikan manusia, sehingga membantu saya menyembunyikan masalah identitas saya. Setiap malam,
tubuh saya akan menyerap kekuatan cahaya bulan secara otomatis, menghasilkan cermin yang memantulkan cahaya bulan yang jernih. Setelah malam tiba, saya membawa dua gadis kecil ke atas balkon villa. Pertama, saya akan memberikan energi kehidupan kepada Youyu, untuk mencegah kekuatan Netherworld menyerang lagi di malam hari, yang dapat menyebabkan hilangnya energi kehidupan. Kemudian dia menatap bulan purnama. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya lembut seperti cahaya bulan. Kekuatan cahaya bulan mulai mengalir terus-menerus dari langit masuk ke dalam tubuhnya. Zombie menyembah bulan. Ini bukanlah bakat khusus yang dia kuasai, tetapi kemampuan dasar yang bisa dikuasai setiap zombie. Ye Mingyu dengan gembira berkata, kekuatan cahaya bulan yang sangat pekat. Jika setiap malam bisa ada sebanyak ini kekuatan cahaya bulan, kecepatan kultivasi saya setidaknya bisa meningkat 2 kali lipat. Dalam sebulan paling cepat saya bisa mencapai level 5 spirit. Xiao Ruoxi juga cukup merasa teruja. Karena energi ini, dia juga bisa menyerapnya. Di sebuah gedung kecil di samping kediaman wali kota distrik dalam, Si Kong Ying melihat cahaya bulan yang mengalir deras. Kekuatan cahaya bulan yang mengejutkan luar biasa. Zombie yang mengagumi bulan memiliki kekuatan cahaya bulan sebanyak ini. Jauh lebih banyak daripada yang bisa diserap zombie ini. Suara kekagumannya menarik perhatian Chong Sixuan di samping. Bukankah itu hanya naga raja zombie tingkat 2? Bagaimana bisa lebih kuat daripada zombimu? Si Kong Ying terhenyak sejenak mendengar itu. Kemudian teringat sesuatu dan kembali berkomentar. Tidak, saya harus mengunjungi senior ini besok. Dia memiliki banyak cara. Jika saya bisa mendapatkan bantuannya, zombiku pasti akan cepat pulih. Mungkin saya juga bisa mendapatkan beberapa manfaat lainnya. Membuat kekuatanku melompat secara kualitas. Si Kong Ying merasa meskipun itu mungkin akan menyinggung pihak lain, itu masih layak dicoba. Tidak mungkin mereka membunuhku hanya karena hal kecil ini. Malam berlalu dengan cepat. Aku berhenti berlatih saat kekuatan bulan mulai surut. Saat aku menoleh, aku menemukan dua bayi kecil. Mereka memancarkan cahaya lembut dari seluruh tubuh. Dia tak bisa menahan untuk melotot. Aku kira malam ini aku bisa menyelesaikan cermin pembentuk cahaya bulan. Baru saja selesai berlatih, tetapi menyadari masih kurang sedikit. Ternyata kedua bocah kecil ini telah mencuri kekuatan bulan. Tapi dia tidak marah, malah tertawa. Dia mengangkat kedua bocah itu, satu di kiri dan satu di kanan. Tidak hanya bisa menyerap energi spiritual dan kekuatan Netherworld, tetapi juga bisa menyerap kekuatan bulan. Kalian memiliki fisik yang lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Haha, putriku Youyu dan Ling Ling memiliki bakat seperti kaisar. Waktu penuh kasih sayang hanya berlalu kurang dari 2 jam. Tiba-tiba terganggu oleh pengunjung yang datang. Merasakan seseorang mendekat. Aku segera berkata kepada Lei Jiao yang sedang mencuci pakaian untuk 3 anak kecil. Seseorang datang, ini adalah seorang entitas tingkat tertinggi. Kamu pergi lihat situasinya. Tiba-tiba mendengar kata-kata ini, Lei Jiao tidak bisa menahan rasa terkejut dalam hati. Dia berjalan ke depan pintu dan awalnya tidak ingin membukanya. Namun, mengingat bahwa orang tersebut adalah seorang penguasa tingkat tertinggi, dia tetap membuka pintu dengan perasaan gugup. Selamat pagi, Nyonya. Saya adalah pengurus mayat, Si Kong Ying. Saya datang khusus untuk menemui Tuan Lu, mohon sampaikan. Oh baik, silakan tunggu sebentar. Setelah persetujuan saya, Lei Jiao keluar dari pintu dengan senyum lebar. Saat itu, wajahnya yang keriput tampak seperti kayu kering. Seorang pria tua yang serupa masuk. Setelah melihat saya mengenakan penutup kepala dan kacamata hitam, Si Kong Ying tidak menemukan ada yang aneh. Dia berjalan ke depan saya dan berkata dengan hormat, mohon maaf jika datang tanpa izin, senior. Ini adalah situasi mendesak, saya harus meminta bantuan Anda. Silakan duduk dan berbicara. Si Kong Ying menunjukkan ekspresi senang. Sepertinya ada sesuatu yang bisa dibicarakan. Setelah duduk, dia membicarakan beberapa hal tentang daerah Tianyun. Masalah utamanya adalah mengobati diri sendiri. Akhirnya di depan tatapan penuh harapan Si Kong Ying, saya hanya bisa memberinya satu solusi. Saya tidak memiliki cara untuk menyembuhkannya. Luka ringan dapat pulih dengan menyerap kekuatan bulan. Luka berat harus diganti dengan yang baru. Ganti dengan mayat hidup yang baru. Ini jauh lebih sulit daripada memperbaiki mayat hidup yang ada. Mendengar hal ini, Si Kong Ying merasa sedikit tidak puas. Dia mengangkat tangannya, mengeluarkan mayat hidup tingkat tertingginya dari kematian, mengeluarkannya dari ruang. Maaf, bisakah Anda melihat lagi, apakah benar-benar tidak ada cara untuk memperbaikinya? Secara naluri, saya melihat ke arah mayat hidup tingkat tertinggi itu. Yang terakhir tampaknya merasakan sesuatu dan melompat mundur sedikit. Si Kong Ying masih menatapnya dengan wajah nakal. Lu Feng sangat tidak menyukainya. Berpura-pura melihat-lihat sebentar, dia melanjutkan. Jika tidak bisa disembuhkan, biarkan dia pulih perlahan di dalam tanah. Terima kasih atas petunjuk Anda, senior. Saya tidak akan mengganggu Anda beristirahat, senior. Mengantar Si Kong Ying pergi. Aku sedikit mengerutkan dahi. Malam ini harus segera mengeluarkan cermin cahaya bulan. Bai Chen tidak dapat menghentikan para pembesar ini. Dia harus mencari seseorang yang bisa menghentikannya. Untuk sementara, jangan memikirkan hal-hal yang mengganggu ini. Aku kembali ke kamar bayi. Saat ini kedua anak kecil itu sudah tidak menyusul lagi. Saat itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Lei Jiao. Apakah kamu tahu di mana ada yang bisa membantu para superhuman? Harta langit dan bumi yang dapat meningkatkan kultivasi. Sebaiknya yang bisa juga dikonsumsi oleh bayi. Namun, Lei Jiao juga tidak tahu tentang barang-barang ini. Hanya bisa menunggu Bai Chen pulang. Biarkan dia memeriksa harta langit dan bumi. Setelah itu, Lei Jiao tiba-tiba memberitahunya tentang kedatangan Si Kong Ying. Bai Chen langsung terkejut dan menggigil. Dia segera berlari ke depan aku. Langsung berlutut di depannya. Tuan Raja Mayat, saya benar-benar tidak tahu dia akan datang diam-diam.
Aku sudah memberitahu dengan jelas padanya. Anda tidak ingin bertemu dengan siapapun lagi. Mohon maaf atas kesalahan ini. Saya tahu bahwa masalah ini bukan kesalahan Bai Chen. Namun, tetap perlu memberikan sedikit ketakutan. Tidak akan ada kesempatan kedua. Setelah Si Kong Ying kembali, dia disambut dengan hangat dalam sebuah jamuan di kediaman penguasa Yuan Xiu. Setelah jamuan selesai, Chong Sixuan dan Si Kong Ying pulang bersama untuk beristirahat. Chong Sixuan bertanya tentang kunjungan Si Kong Ying hari ini. Si Kong Ying menghela nafas mendengar itu. Tuan Lu juga bilang tidak ada pilihan lain selain mencari tempat untuk mengubur zombie itu dan menunggu hingga dia pulih perlahan. Setelah jeda, dia melanjutkan. Tuan Lu ini sedikit dingin. Sepertinya tidak bisa berbicara sendiri. Menggunakan cara aliran gelombang untuk berbicara. Sungguh unik dia masih mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan. Zombie saya dilepaskan. Tanpa sadar, dia mundur selangkah. Chong Sixuan terlihat agak terkejut mendengar itu. Dia sebenarnya merasa bahwa orang ini secara resmi. Sebagai seorang pengurus mayat, Tuan Lu sedikit mencurigakan. Sekarang mendengar kata-kata Si Kong Ying seperti ini. Saya merasa ini agak tidak biasa. Pada saat itu, kedua orang itu melihat cahaya yang sangat pekat. Dari kekuatan cahaya bulan yang mengalir ke bawah. Si Kong Ying sekali lagi merasa terpesona. Kekuatan cahaya bulan yang begitu pekat, hanya bisa dikuasai oleh Lu Feng, pengurus mayat yang begitu kuat. Hanya zombie yang dia kuasai yang dapat dipengaruhi. Bicara sampai sini, mereka tiba di tempat tinggal mereka. Si Kong Ying mengucapkan selamat tinggal kepada Chong Sixuan. Dia masuk ke rumahnya sendiri. Chong Sixuan tidak masuk ke dalam rumah. Dia hanya berdiri di balkon memandangi cahaya bulan itu. Dan memikirkan jalur cahaya yang dihasilkan oleh kekuatan itu. Apa yang membuat Lu Feng mengambil tindakan adalah entitas aneh tingkat tertinggi ini. Semuanya adalah hal-hal seperti hantu dan jiwa jahat. Kota Bailong dianggap sebagai tempat yang relatif aman. Dia berencana untuk bertahan di kota Bailong. Jadi dia tidak ingin ada situasi tak terduga yang terjadi. Dan Lu Feng adalah orang yang dapat menyebabkan kejadian tak terduga kapan saja. Waktu telah memasuki paruh malam. Chong Sixuan membuat keputusan. Dia perlu melihat secara langsung untuk mengonfirmasi. Siapa sebenarnya Tuan Lu ini? Menaikkan tingkat keunggulan bela diri. Jurus yang diperoleh dari Chong Sixuan bernama Mata Surga. Sebuah mata tegak muncul di dahi. Tidak hanya bisa melepaskan cahaya mengusir iblis. Juga bisa melihat perubahan penyamaran yang sangat kuat dari makhluk jahat. Dari jauh, Chong Sixuan sudah melihat melalui mata surga. Melihat sebuah pelindung transparan. Pelindung ini dapat mengisolasi pengetahuan spiritual dan gelombang energi. Namun tidak bisa menghalangi mata surga miliknya. Dia melihat ke balkon di lantai atas dan tampak terkejut. Tuan Lu yang mengenakan penutup kepala dan kacamata. Jelas sekali adalah zombie yang sebenarnya. Dia bukan pengurus mayat, tetapi adalah zombie tertinggi. Zombie yang dapat mengendalikan zombie tingkat tertinggi lainnya. Artinya dia adalah raja di antara zombie tertinggi. Dia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi zombie leluhur. Dia juga melihat dua bayi kecil di sampingku. Satu lagi memancarkan cahaya tingkat roh tahap pertama. Kedua bayi ini secara alami memiliki tubuh ilahi. Seketika semuanya menjadi jelas. Apa itu pengurus mayat? Jelas-jelas itu adalah zombie yang merawat manusia. Dia menganggap kota Bailong sebagai bank darahnya. Menganggap kedua bayi ini sebagai dia. Bahan habis pakai untuk promosi zombie leluhur. Sangat menakutkan jika dipikirkan lebih dalam. Wilayah Tianyun baru saja mengorbankan satu raja manusia. Tadi baru saja membunuh satu zombie leluhur. Sekarang satu zombie leluhur lainnya sudah dalam proses berkembang. Harus menyingkirkan dia. Namun ketika Chong Sixuan mengeluarkan niat membunuh, saya segera merasakannya. Menyerap kekuatan cahaya bulan dan menoleh ke arah Chong Sixuan. Meskipun jaraknya sangat jauh dan saya memakai kacamata hitam. Namun Chong Sixuan masih melihatnya. Sepasang mata yang mengerikan seperti jurang. Jika diganti dengan seseorang yang tidak memiliki keteguhan pikiran. Seorang super manusia, bahkan jika dia adalah yang tertinggi. Hanya dengan saling memandang seperti itu saja sudah bisa membuat dalam hati mereka muncul rasa takut yang sangat besar. Menyebabkan kehancuran niat. Namun Chong Sixuan terus menatapku dengan tajam. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan dua kata. Di detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba terbang. Mata dewa di tengah dahinya memancarkan cahaya emas. Dan di dalam mataku juga muncul dua cahaya merah gelap. Itulah cahaya dewa Jiuyu. Dua cahaya dewa bertabrakan satu sama lain.